Assalamualaikum sahabat sejarah, bertemu lagi dengan kami. Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini kita akan membahas Nyi Roro Kidul, penunggu pantai selatan. Dalam mitologi Jawa, Kanjeng Ratu Kidul merupakan ciptaan dari Dewa Kaping Telu yang mengisi alam kehidupan sebagai Dewi Padi, Dewi Sri, dan Dewi Alam yang lain. Sedangkan Nyi Roro Kidul mulanya merupakan putri kerajaan Sunda yang diusir ayahnya karena ulah ibu tirinya. Dalam perkembangannya, masyarakat cenderung menyamakan Nyi Roro Kidul dengan Kanjeng Ratu Kidul. Meskipun dalam kepercayaan kejawen, Nyi Roro Kidul adalah bawahan setia Kanjeng Ratu Kidul. Nyi Roro Kidul merupakan mitos yang hidup lama dalam ingatan masyarakat Jawa dan sangat populer. Nyi Roro Kidul diyakini sebagai penguasa pantai selatan Pulau Jawa. Selain itu, disebut juga bahwa Nyi Roro Kidul memiliki hubungan dengan para raja Jawa. Konon, setiap raja di Jawa dinobatkan. Mereka juga sekaligus menikah dengan Nyi Roro Kidul. Ada beberapa versi soal asal-usul Nyi Roro Kidul. Meskipun populer di budaya Jawa, konon Nyi Roro Kidul berasal dari Sunda. Dalam beberapa literasi disebutkan bahwa Nyi Roro Kidul adalah putri dari kerajaan Galuh yang berpusat di Jawa Barat sekitar abad 13. Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul. Selain nama Nyi Roro Kidul, mungkin Anda pernah mendengar juga nama Kanjeng Ratu Kidul. Nyi Roro Kidul dan Kanjeng Ratu Kidul ternyata berbeda. Dalam masyarakat Jawa, Kanjeng Ratu Kidul adalah ciptaan dari Dewa Kaping Telu yang mengisi kehidupan sebagai Dewi Padi atau Dewi Sri. Dalam perkembangannya, masyarakat cenderung menyamakan antara Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul. Namun, dalam kepercayaan kejawen, Nyi Roro Kidul adalah bawahan setia Kanjeng Ratu Kidul. Menguasai pantai selatan, jika mengacu pada asal-usul Nyi Roro Kidul dari Jawa Barat, dikisahkan bahwa Ratu Ayu dari Galuh melahirkan seorang putri cantik. Saat lahir, sang bayi langsung bisa bicara dan mengatakan bahwa ia adalah penguasa pantai selatan. Selain menguasai pantai selatan, Nyi Roro Kidul juga menguasai seluruh lelembut atau makhluk halus di tanah Jawa dengan pusatnya di pantai selatan. Setelah mendengar bayi Nyi Roro Kidul berkata demikian, Roh Sindula dari Galuh bersabda bahwa cucunya itu tidak akan bersuami untuk menjaga kesuciannya. Roh Sindula juga menyebut bahwa cucunya itu bisa bersuami kelak hanya jika dikawini oleh raja-raja Islam di Jawa. Menikah dengan Panembahan Senopati. Dalam perkembangan politik di Jawa sebelum era kerajaan Mataram Islam, disebutkan bahwa Panembahan Senopati, kakek dari Sultan Agung, melakukan semedi di pantai selatan. Hal itu dilakukan guna memohon petunjuk untuk memenangkan peperangan melawan Sultan Pajang. Konon, semedi yang dilakukan Panembahan Senopati sangat tekun hingga membuat istana Ratu Pantai Selatan porak-poranda. Ratu Kidul keluar karena tertegun melihat seorang yang gagah tengah bersemedi. Sang ratu pun jatuh hati dan bersimpuh di kaki Panembahan Senopati. Setelah bercinta selama 3 hari 3 malam, Ratu Selatan berjanji akan membantu Panembahan Senopati melawan Sultan Pajang dan akhirnya berhasil. Untuk mengenang peristiwa ini, Sultan Agung membuat tarian bedaya yang mengisahkan cinta Panembahan Senopati dengan Ratu Kidul. Dalam perkembangannya, tarian itu menjadi tradisi wajib saat penobatan raja baru di wilayah Mataram, Yogyakarta maupun Surakarta.